Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 24 Agustus 2025, hari Minggu biasa ke-21. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Kau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bila Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami.' Tetapi ia berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dan dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Apa kabar hari ini, baik kan? Sudah makan? Diharapkan sudah. Nah, hari ini kita berbicara tentang kerajaan Allah dan perjamuan makan. Dan siapa-siapa saja yang boleh masuk dalam kerajaan Allah dan boleh duduk makan. Apa artinya makan? Makan bagi kita adalah satu, untuk mengganti gizi yang hilang karena pergerakan, dan juga untuk pertumbuhan kita. Maka makan diperlukan sebagai ganti gizi, mempertahankan gizi. Dan orang-orang yang sehat bahkan biasa mengunyahnya agar enzim ada, dan enzim itu bisa mematikan kuman-kuman dalam tubuh. Setelah makan kita juga akan ada aktivitas lain, bekerja, berdoa, berolahraga, berjalan, nonton televisi, bermain HP pada zaman kita, dan sebagainya. Begitu banyak aktivitas yang menyenangkan. Tetapi bagi orang sakit, hal-hal seperti disampaikan tadi tidak bisa dilakukan. Hanya duduk sakit, di kamar sakit, diinfus. Tidak bisa berjalan sendiri karena lumpuh, karena stroke. Ya, semuanya bisa memerlukan bantuan orang. Nah, kira-kira itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sehat bisa menikmati kerajaan Allah. Yang sakit, biarpun banyak uangnya, dia tidak bisa menikmati.
Jadi sehat ini bukan berdasar pada berapa banyak uang yang dimiliki, berapa luas tanah yang dipunyai, ya, berapa banyak mobil yang luar biasa. Tapi sehat berarti tubuh kita bisa menerima apa yang ada. Karena itu gambaran sehat inilah yang ditampilkan dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita mau sehat, kita harus mengolah tubuh dan raga kita serta jasmani serta rohani kita. Nah, lalu digambarkan bahwa tidak semua orang masuk dalam kerajaan Allah tadi, ya, yang sehat dan yang sakit tadi. Yang sehat itulah yang menerima perjamuan itu. Sementara yang sakit harus masuk dalam rumah sakit, ya, masuk rumah rehabilitasi dulu. Karena itu digambarkan masuk kerajaan Allah itu dengan jalan yang sempit. Yaitu sempit itu apa artinya? Tergantung pada situasi dan kondisi kita. Sama seperti kita dalam urusan dengan keuangan, ya. Kita tahu berapa uang kita, berapa piutang kita, berapa hutang kita. Kalau kita banyak hutang, maka kita akan bersembunyi ketika debt collector datang. Bersembunyi, takut bertanggung jawab, harus membayar. Demikian pula dalam urusan kerajaan Allah. Kalau perilaku kita tidak baik, ya, kita tidak melakukan cinta kasih, baik secara vertikal maupun secara horizontal, atau kita hanya berbuat cinta kasih secara vertikal saja dengan Allah, berdoa saja, tetapi tidak melakukan cinta kasih, maka tidak membentuk cinta kasih dalam bentuk salib. Dia hanya tiang saja berdiri begitu. Dan ini tidak sesuai dengan syarat-syarat masuk dalam kerajaan Allah. Kan itu setiap orang yang bekerja, berdoa dalam urusan cinta kasih baik untuk Allah dalam memuliakan Tuhan maupun dalam mencintai manusia, dialah yang bisa membentuk cinta kasih dalam salib. Kenapa? Cinta kasih salib adalah cinta kasih yang diisi dengan kurban-kurban, pengorbanan-pengorbanan yang melahirkan kebangkitan hidup. Maka itulah persyaratan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kata yang biasa itu sehat. Kalau kita sehat, kita bisa bilang misalnya kita menonton bola di stadion, boleh bisa. Kita menonton konser karena kita sehat, kita bisa pergi. Kemana saja dengan kesehatan itu kita bisa pergi. Tapi yang sakit kena angin masuk angin, kena angin batuk-batuk lagi. Maka perlu ada pelindung-pelindung tertentu sehingga orang-orang sakit itu tidak bebas. Nah, itulah kira-kira yang digambarkan oleh Yesus pada hari ini. Jalan sempit yaitu keadaan situasi dan kondisi seseorang yang kita bisa alami secara jasmani sakit dan juga secara rohani sakit. Kita tidak tahu jalan kemana. Kita tidak percaya kepada Yesus lagi. Kita hanya percaya kepada mamon buatan kita. Maka persyaratan mengikuti Yesus adalah sehat, jasmani maupun rohani. Tidak terukur pada berapa banyaknya uang dan sebagainya. Sehat artinya apa? Kita betul-betul mengenal Yesus dan mengenal sesama yang harus kita lakukan cinta kasih. Inilah cara sederhana yang disampaikan Yesus pada hari Minggu ini. Yaitu tentang kerajaan Allah. Siapa saja boleh masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dengan syarat-syarat harus sehat. Yang digambarkan dengan jalan sempit. Lalu ujung-ujungnya adalah bersama-sama bersuka cita dan berbahagia dalam perjamuan bersama dengan Tuhan dan sesama lainnya yang diciptakan Tuhan sebagai saudara. Semoga gambaran ini dapat kita tangkap dan kita berusaha untuk sehat baik jasmani maupun secara rohani. Selamat pagi. Tuhan memberkati.